Pagi. Selamat pagi ya, Lara. Pagi, Pak. Semangat ya. Ada yang belum sarapan? Hah? Ada yang belum sarapan? Nah, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi hari ini kita ada pertemuan untuk materi Tugas. Nah, sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ya, silakan Abi, pimpin doanya Abi. Sebelum memulai pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Abi. Ada teman kalian yang tidak hadir? Banyak apa? Ada? Ada Banyak? Berapa orang banyak? 5? 4. Ya, siapa Abi yang tidak hadir tadi? itu Indah, Ya. itu namanya Zulaiha sama yang Nah, dua lagi siapa? Ayo. Hafizo. Terus? Siapa lagi? Jaya Moga. Ya, terima kasih. Ini harus tahu ya, teman di kelas jangan sampai lupa. Jangan dilupakan. Jadi pada pertemuan kali ini ya, kita masuk ke materi budaya hidup sehat. Ya. Seperti materi sebelumnya itu materi olahraga air, renang. Ya. Dan kali ini kita memasuki bab terakhir, itu bab 9, budaya hidup sehat. Materi submateri keselamatan di jalan raya. Ya. Berikut Pak ada sebuah buku pembelajaran. Jadi tolong perhatikan ya. Perhatikan dengan cermat, teliti video ya, terkait dengan materi kita keselamatan di jalan raya. Kalian harus memilih kira-kira poin apa yang bisa kalian ambil dari video ini. Boleh dicatat, boleh diingat. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu memahami serta mengamankan cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Sebelum masuk materi, coba kalian amati gambar-gambar berikut. Boleh pilih. Kira-kira yang ada di gambar tersebut ini atau tidak? Apakah kalian juga Pertanyaannya, pernah nggak sih kalian melakukan pelanggaran lalu lintas? Pasti pernah ya. Oke, kita mulai. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Perlengkapan jalan
jalan raya. Ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah aktivitas berjalan kaki. Yang kedua adalah aktivitas bersepeda. Yang ketiga, kegiatan menggunakan bus. Yang keempat, menggunakan sepeda motor. Kewajiban pejalan kaki yang pertama adalah selalu berjalan di trotoar atau tempat berjalan kaki. Yang kedua, berjalan di sebelah kiri. Dan yang ketiga, menyeberang di tempat yang sudah ditentukan. Untuk aktivitas bersepeda, pastinya membuat kita lebih sehat, mengurangi biaya, dan pastinya ramah lingkungan. Nah, bersepeda yang baik itu bagaimana sih? Yang pertama, kalian harus pakai pakaian yang berwarna terang. Pakai helm, patuhi rambu, jangan melawan arus, jangan pakai earphone, tangan siap mengerem, jangan nyalip dari kiri, jangan melewati marka, pakai lampu kalau malam, dan gunakan tangan kalian sebagai tanda kalau mau belok atau mau berhenti. Cara berkendara yang baik: pertama, selalu pakai helm SNI, jaket, dan sarung tangan. Berikan posisi duduk, posisi tangan, fokus pandangan, serta lakukan teknik pengereman yang baik, dan jangan melebihi kecepatan yang sudah. Keselamatan di jalan raya adalah suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti sarana, faktor sekeliling, sarana manusia, dan rambu atau peraturan. Hal ini sangat perlu dilakukan karena jumlah korban kecelakaan pada transportasi darat jauh lebih besar dibandingkan jumlah korban kecelakaan pada transportasi lain, misalkan udara ataupun laut. Sekarang kita masuk klasifikasi jalan raya. Jalan raya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah jalan arteri, yang kedua jalan kolektor, yang ketiga jalan lokal, dan yang keempat adalah jalan lingkungan. Jalan arteri sendiri dibagi menjadi 2, yaitu jalan arteri primer dan jalannya lebih dari 60 km per jam. Kapasitasnya lebih besar dari volume rata-rata lalu lintas. Untuk arteri sekunder, kecepatannya lebih dari 30 km per jam, lebar jalan lebih dari 8 meter, serta kapasitasnya lebih besar atau sama dari volume rata-rata lalu lintas. Yang kedua, jalan kolektor. Jalan kolektor dibagi menjadi 2, yaitu jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder. Pada jalan kolektor primer ini, kecepatannya lebih dari 40 km per jam, lebar jalan 7 meter, kapasitasnya lebih besar atau sama dari volume rata-rata lalu lintas. Selanjutnya, jalan kolektor sekunder, kecepatannya lebih dari 20 km per jam, lebar jalannya lebih dari 7 meter. Yang ketiga adalah jalan lokal. Jalan lokal ini juga dibagi menjadi 2, yaitu jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder. Untuk jalan lokal primer, kecepatannya lebih dari 20 km per jam, lebar jalannya lebih dari 6 meter, serta tidak terputus walaupun masuk ke wilayah desa. Selanjutnya, jalan lokal sekunder, kecepatannya lebih dari 10 km per jam dan lebar jalannya lebih dari 5 meter. Yang keempat adalah jalan lingkungan. Jalan lingkungan ini merupakan jalan umum yang digunakan untuk melayani angkutan lingkungan daerah sekitar. Untuk teman-teman semua, jangan lupa safety riding, selalu gunakan alat keselamatan kalian ketika berkendara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ada yang bisa diambil atau sekedar nonton?
Ya, jadi berdasarkan video tadi ditampilkan itu lumayan cukup banyak materinya, terutama pada bagian jalan, ada jalan lokal, jalan arteri, jalan kolektor. Coba Pak tanyakan dulu kira-kira dari video yang ditampilkan apa yang bisa kalian tangkap? Ya, silakan kemudian. Yuk. Jadi durasi sekitar 3 sampai 4 menit. Apakah 5 detik pun tidak ada yang masuk ke otak? Yuk. Bukan lagi awal kan awal? Mulai. Ya, menaati aturan lalu lintas. Terus yang lain ada lagi? Apa? Keselamatan berkendara. Hah? Pokoknya kalau sedang di jalan di trotoar jangan main HP. Ya, lagi di jalan jangan sibuk main HP, ya. Kalau jalankan lagi jalan kaki, ya, pada aktivitas bersepeda atau berkendara motor itu lebih berbahaya, ya. Kadang lagi jalan pun itu bisa menjadi bahaya kalau kita di jalan itu beraktivitas sambil main HP. Kalau main HP-nya, atau kalau lagi aktivitas di jalan raya cukup satu-satu yang dilakukan. Ada lagi? Ya, silakan lagi. Ya, jadi tidak boleh tengah jalan, ya. Jadi Abi tadi mendefinisikan nanti keserempet. Mungkin ada lagi? Menaati aturan lalu lintas. Menaati aturan lalu lintas. Mungkin ada pendapat yang lain? Fokus. Jangan main HP di jalan. Semua yang kalian sampaikan sesuai dengan materi, artinya ada yang bisa kalian tangkap, ya, dari apa yang disampaikan dari video. Jadi berdasarkan pendapat yang telah kalian kumpulkan atau apa yang telah kalian kemukakan, pertama kita bahas itu apa yang dimaksud dengan jalan raya. Kan? Apa? Jalan umum untuk masyarakat. Jalan umum untuk masyarakat, simple, ya. Ada lagi? Ayo sumber silakan digunakan. Apa itu jalan raya? Cukup? Ya, silakan Abi. Mematuhi protokol. Mematuhi protokol. Jadi kira-kira protokol seperti apa yang dipatuhi di jalan raya? Itu kan ada yang waktu merah itu tidak boleh, waktu merah boleh berjalan, itu tidak boleh. Oh ya. Waktu hijau. Waktu hijau. Ya. Jadi bentar kita berhenti punya Abi tadi, ya. Jangan sampai salah, itu bukan protokol di jalan raya, tapi mengarah. Ya. Itu sudah firgur bahwa jalan raya itu prasarana atau alat, prasarana transportasi. Ya, silakan. Tidak apa-apa. Harus transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan. Transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan. Saya mau tanya, jalan transportasi atau bukan? Bukan. Hah? Transportasi atau bukan? Bukan. Hah? Transportasi. Memang kamu tidak naik jalan, tapi kamu lewat jalan. Ya? Kamu lewat mana kalau lewat jalan? Ya? Jadi jalan tersebut kamu gunakan. Apapun yang digunakan itu masuk kategori transportasi, ya. Jadi sampai di sini para rasa paham, ya, mengenai jalan. Jadi ini masuk dengan jalan secara teori adalah prasarana. Tahu prasarana? Prasarana ini sama halnya dengan alat. Ya. Jadi ada dua, sarana dan prasarana. Prasarana yang terlebih dahulu. Prasarana transportasi darat. Namanya jalan di darat. Pernah lihat jalan di laut? Tidak ada namanya jalan di darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya.
yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Seperti disampaikan Abdi tadi bahwa di jalan itu ada protokol Pak, aturan lalu lintas. Di jalan yang kita lewati berisi aturan-aturan yang juga harus kita patuhi ya. Pada lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, kita sampaikan tadi namanya jalan itu di darat ya, di bawah permukaan tanah dan atau air, ada jalur air ya, tapi tidak ada jalan raya di air serta di atas permukaan air ya. Ada transportasi di air dan di udara, tapi bukan berupa jalan raya ya. Tapi kalau bahas masalah prasarana dan transportasi itu termasuk di permukaan air. Jadi jalan raya adalah jalan utama ya. Jalan raya. Jadi pendapatnya kayak tadi berarti tertutup jalan. Secara umum jalan raya adalah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Itu secara umum ya. Mengenai jalan raya yang kalian ketahui Pak, di lorong aku jalan Pak, tapi sempit. Itu tadi pembagian disampaikan dari video bahwa ada jalan lokal, jalan sekunder, arteri dan sebagainya ya. Jadi kita cuma secara umum. Allah. Berdasarkan video kita juga tadi ya, apa saja yang kalian ketahui aktivitas mengenai aktivitas di jalan raya atau aktivitas apa yang sering kalian lakukan atau kalian temui di jalan raya. Klarifikasi sedikit, angkat tangan, jawab, sebutkan nama dulu ya. Yang tegas, harus pilih. Yuk silakan. Nama? Jangan ditanya. Tegas. Nama saya Imelda ini. Nama saya Imelda Aisyah. Aktivitas di jalan raya biasanya berkendara motor, Ya. sepeda, dan berjalan. Jalan kaki. Ada yang lain? Ada lagi. Aktivitas di Atau dibuat lagi nih. Aktivitas di jalan raya yaitu polisi sedang mengatur rambu-rambu lalu Mengatur rambu-rambu lintas sangat mengarah dengan materi kita ya. Nanti paham kamu apa tujuan dari materi ini ya. Bagus ya, aktivitas jalan raya itu salah satunya polisi yang mengatur rambu lalu lintas. Ada lagi mungkin? Ada yang dilihat tadi. Jalan kaki adalah istilah dalam transportasi ya. Jalan kaki pun kita termasuk bertransportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang lintasan berjalan kaki. Perhatikan ya. Jadi berjalan kaki baik di pinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi jalan kaki. Jadi ingat ya, walaupun jalan itu milik umum, bukan berarti bisa semaunya untuk berlalu lintas di jalan tersebut. Ada tempat pejalan kaki ya. Bagi kota yang sudah maju ada trotoar. Dan kalau tidak ada trotoar itu lebih ke tidak disampaikan di sini ya. Tapi kalau untuk tidak ada trotoar, kalian bisa berjalan ke arah balik Pak, bukan ke arah depan. Ke depan, yang namanya berjalan memang ke depan ya, ke arah kiri itu yang maksud ya. Jadi ada aturannya. Jadi kalau seandainya kamu sudah berjalan di kiri, tabrakan, yang salah di depan kamu berarti ya, karena udah jalan sebelah kanan ya. Jadi kamu berhak membela karena kamu sudah mematuhi peraturan berjalan di sebelah kiri ya. Terus kewajiban berjalan kaki, berjalan pada jalan yang diperuntukkan ya, yang disampaikan tadi, menggunakan bagian jalan yang paling kiri, disampaikan oleh Febri tadi, menyeberang di tempat yang telah ditentukan. Tahu tempat penyeberangan? Pernah lihat? Hah? Garis putih. Oke, garis putih atau Zebra cross. Ya, zebra cross itu yang pertama. Yang kedua, tempat penyeberangan Trotoar. Ada lagi mungkin? Trotoar itu tempat berdiri. Jembatan penyeberangan. Ya, jembatan Penyeberangan. Jadi jembatan itu bukan tempat nongkrong, ya, itu tempat penyeberangan. Selain dari zebra cross, jadi perlu perhatikan. Ya, jadi pemerintah buat itu bukan untuk nongkrong. Yang kedua itu aktivitas bersepeda. Sudah disampaikan oleh email tadi. Ini banyak materinya, ya. Ini yang harus dipatuhi oleh pengendara aktivitas bersepeda. Jadi jangan asal bersepeda, asal kebut, ya. Ini
yang di daerah kita ini kebanyakan bersepeda yang akan mematuhi protokol ini, ya. Rem pun tidak punya, ya. Jadi modal rem dua kaki sampai habis sendal. Jadi itu perlu diperhatikan, ya. Oke, kalau masih melakukan, tapi secara teoristis tidaknya kalian Terlalu barbar. ketika bersepeda. Selanjutnya menggunakan bus, ini kurang tadi, ya, disampaikan oleh Ibu Mega. Karena untuk seusia kalian SMP, bagi yang orang tuanya paham, tak akan dia mengizinkan anaknya mengendarai sepeda motor. Kalau orang tuanya sayang, belum dibolehkan oleh SMP ini pakai motor, ya. Yang pertama itu psikologi yang itu masih labil, ya. Jadi masih ada pemikiran nak bagus dewek, nak menang dewek, ya. Paling hebat aku, paling bisa aku, paling belajar, ya. Itu yang dihindari, ya. Jadi apa yang terjadi apabila orang tua membebaskan kalian mengendarai motor, dampaknya itu banyak sekali, ya. Kena angkat ban, kena kebut-kebutan. Jadi psikologi masih sangat labil. Jadi inilah alasan mengapa berkendara menggunakan bus itu dimasukkan materi. Walaupun bus kurang aktif di daerah kita, tapi perlu kalian ketahui bahwa ini termasuk materi yang harus kita pelajari. Jadi dalam bus adalah kendaraan beroda keranjang yang besar, beroda digunakan untuk bawa penumpang dalam jumlah banyak. Tahu bus? Tahu. Pernah? Mudik? Iya. Ya, pernah naik bus ke pasar? Nggak. Belum. Naik apa ke pasar? Naik motor, jalan kaki, naik sepeda. Atau naik taksi, jalan kaki. Sepeda pernah ke pasar tadi? Pernah. Pernah. Ojek? Nggak pernah. Nah, itu lebih ke daerah kita masing-masing, ya. Jadi untuk skala dari rumah ke pasar itu bisa kita menggunakan ojek atau taksi. Jadi nanti ke bus. Karena belum besar daerah kita ini, belum terlalu besar. Tapi mungkin bagi yang sering ke Bengkulu atau ke daerah Jambi itu biasanya menggunakan bus untuk jalur darat. Yang terakhir yaitu itu 40 terakhir banyak sekali aktivitas bersepeda. Nah, aktivitas di jalan raya. Yang keempat yaitu aktivitas berkendara menggunakan sepeda motor. Ini yang perlu kita sedikit kritisi, ya. Banyak kejadian, ya. Bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa anak SMP, ya, itu pemotornya hebat-hebat. Ya, ya kira-kira. Karena pada zaman Pak dulu sekolah, itu anak SMP angkat payung hebat-hebat. Malah anak SMP sudah ikut ke arena balap. Percaya atau tidak, itu memang benar terjadi. Dan dia pernah juara anak SMP. Ya. Tapi berhubung kalian bukan pembalap, ya, dan kalian perlu memperhatikan keselamatan di sini. Jadi perlu kalian juga ketahui minimal untuk memahami. Jadi ada beberapa komponen sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh mesin. Ya. Kalau kita bahas tentang sepeda motor, pasti kita ingat ke mesin. Kalau sudah bahas mesin, berarti ingat ke mesin, ingatnya ke Oli. oli. Ya. Kalau sudah bahas mesin yang oli, lanjut lagi ke bensin, ya. Kalau ngomong bensin kita ingatnya ke ya bagus sekali email, bagus sekali, ya. Jadi itu intinya nih, ya. Nah, ya. Jadi ini Pak ada LKBD. Apa itu LKBD? Baru ketemu kali ini. Baru pernah dibagikan. LKBD itu Lembar kerja. Lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa yang saya pilih sudah masuk kemarin, ya. Jadi LKBD ini lembar kerja peserta didik. Sebelum pembagian LKBD ini, Pak akan membentuk kalian menjadi kelompok sederhana. Berhubung di kelas ini playboy cuma ada 3 orang, jadi Pak bagi, ya. Setiap kelompok Pak kasih 1 playboy. Ada Pak, ada playboy nih Pak. Oh ya, playgirl ya. Sad boy. Ya, jadi langsung saja, ya. Silakan awas ke tengah, kemudian posisi, ya. Yang Ivan ujung, berarti Ivan masuk ujung sini. Awang tengah, kita masuk kelompok sini, dan Abi masuk kelompok sini. Ya, silakan masuk kelompok. Yang kelompoknya siapa?
nama anggotanya. Ini kelompok 2. Ada manusia. Dan ini kelompok 3. Ayo, harapkan kondisikan bagaimana berdiskusi ini. Ayo. Walaupun tidak terlalu dekat, tapi berkumpul lah semua ya. Tanpa memandang perbedaan segala macam, tidak kenal, tidak kenal, kenalan ya. Itu maksudnya harus belajar. Tidak harus dengan kawan CS malah itu enggak, best friend-nya enggak ya. Namun itu umum. Nah, coba sekalian diperhatikan sejenak ya, sambil baca-baca. Ya, ini kelompoknya banyak, kasih 2, tapi ini satu ya, satu. Ya. Ya, buat nama anggotanya. Kelompok 1, 2, dan 3 ya. Buat namanya di sini. Ya, satu dibaca ya, satu diisi ya. Tulislah nama anggota kelompok. Gunakan sumber yang ada ya. HP boleh digunakan, tidak usah takut ya. Ini tidak ragu-ragu. Hotspot dari bebek karena kita menyediakan hotspot. Jadi coba kalian baca pada ya, sudah? Mas Izo, boleh gabung lagi Mas Izo? Jadi berdasarkan video yang ditampilkan tadi ya, beberapa pendapat sudah Izo dulu mantap. Izo di sini guys. Kalau tidak mengeluarkan belajar berkolaborasi belajar sama-sama ya. Jadi terkait apa yang Pak sampaikan tadi ya, dari video pembelajaran awal, penjelasan dan beberapa pendapat yang telah kalian sampaikan itu sudah mengarah ke materi pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita ya, suaranya ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama itu diharapkan peserta didik mampu menganalisis berbagai keselamatan di jalan raya baik untuk diri ataupun orang lain. Terus yang kedua, peserta didik menemukan ya, berbagai cara untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Terus yang terakhir, peserta didik memaparkan, mempresentasikan ya, atau ya gitu ya, memaparkan, mempresentasikan cara menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ini kelompok 1 kenapa? Hah? Boleh langsung dibaca lembar kerja 1 ya, tolong diperhatikan dulu. Suaranya tolong diperhatikan ya. Sudah diskusi ya? Sudah. Ya, ini kelompok 1 paling sibuk ini, perhatikan ya. Jadi pada lembar kerja 1 itu ada 6 pertanyaan. Silakan kalian berikan respon ya. Yang namanya respon ini tidak terlalu panjang terkait video yang Pak tampilkan berikut ini. Tolong diperhatikan dengan cermat, teliti, ya, dan seksama, langsung dibahas. Ya. Kita sudah menjaga keselamatan para pejalan kaki, namun ternyata masih banyak pejalan kaki yang tidak menggunakan fasilitas tersebut. Padahal aturan penggunaannya sudah tertulis dalam undang-undang beserta sanksi yang berbeda. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan kota yang tertib dan aman, diperlukan adanya pengaturan dalam ketertiban umum. Hanya kendaraan bermotor dan jalan yang dihirup untuk tertib saat berjalan. Kurang bagus di sini.
Ya. Sama, ini juga akibat dari pejalan kaki yang kurang memperhatikan. Sama, ya. Avatar. Wih. Kan film azab. Nah, cukup Pak ulangi satu kali lagi ya, langsung kita bahas dan perhatikan kalau sudah ada respon ya. Kita fokus di beberapa dampak yang ditimbulkan. Iya sih, iya nakal. Cuma Gimana ya? Ya, terkait video ini kira-kira apa faktor penyebab anak tadi disambar mobil ini? Ya, kira-kira ini dulu. Menurut kalian kira apa faktor penyebab? Ayo, Feby. Menyeberang sembarangan. Yang lain? Ya, oke, tidak memakai helm. Kita dulu, silakan. Awang. Tidak melihat ke kiri dan ke depan. Kiri kanan atau kiri ke depan? Yo, kiri ke kanan. Ada lagi mungkin? Hah? Cukup ya. Nah, jadi pendapat Baby dari kelompok 2. Seluruhnya dari kelompok 2 yang memberikan pendapat ya, dari Baby dari Awang. Yang pertama itu menyeberang sembarangan. Sembarangan di sini maksudnya ini bukan penyeberangan atau bukan ini? Bukan. Penyeberangan atau bukan kira-kira? Bukan. Bukan, ya, bukan zebra cross, bukan jembatan penyeberangan, ya. Jadi harus lebih hati-hati, ya. Kalau pada tempat penyeberangan pun kita harus hati-hati. Pada yang bukan tempat penyeberangan, kita lebih ekstra hati-hati, ya. Jadi benar disampaikan oleh Baby bahwa jangan dibilang sembarangan. Terus yang kedua didukung oleh Awang. Dilihat dulu kanan kiri itu, jadi lebih teliti lagi. Itu maksud Pak tadi lebih ekstra hati-hati, ya. Habis maju itu, udah terjawab ya Pak Hasan. Itu dua faktor sudah cukup kuat bahwa orang tersebut nyebrang sembarangan dan tidak memperhatikan kanan kiri. Ada satu lagi sebenarnya, ya, orang-orang tua yang perlu ditingkatkan lagi. a Taiwanese schoolgirl learned the hard way about the importance of looking both your driver and onlookers can be. Ya, hampir sama dengan kejadian pertama. Mungkin ada pendapat faktor penyebab. Mungkin ada inspirasi baru. Ya, silakan. Awang. Hah? Orang tua? Lengah. Kira tadi lemah. Ya. Ada yang lain? Ada kelompok lain? Menyeberang sembarangan. Oke. Ada kelompok lain? Silakan. Keteledoran orang tua. Ada lagi? Ada lagi? Hah? Ya, kalau sudah cukup ya. Jadi ada tambahan sama. Ini menyeberang bukan pada tempatnya. Ya. Kurang berhati-hati yang disampaikan di awal tadi. Oleh kiri ke kanan, lepas langsung terabas nyebrang. Ya.
Terus tambahan baru orang tua lengah, ya. Orang tua lengah. Hampir sama dengan pendapat. Apa namanya Pak? Imelda ya. Dengan pendapat Imelda, kesadaran orang tua. Jadi kalau kita ya termasuk orang tua ya, ini sebenarnya gurunya ini. Guru mungkin anak ini baru pulang les, mungkin dibantu nyebrang, tapi bantu nyebrang menanggung, ya. Jadi banyak faktor penyebab masalah pendapat dari Ivan tadi tidak pakai helm, Pak. Kira-kira ada yang mau menanggapi? Hah? Menanggapi langsung Ivan? Ayo. Kelompok lain ya, jangan dari kelompok satu. Ada yang mau menanggapi mengenai menyeberang memakai helm? Tidak ada? Hah? Silakan Baby. Coba dekat lagi, coba ini tidak dengar, saya tidak dengar suaranya. Ya, coba ulang lagi. Tadi aku motor, jadi aku pakai helm. Bagaimana? Apa yang saya singgung? Belum beli motor. Ya, jadi bagus ya sebenarnya, tidak masalah ya. Jadi kalau seandainya kita nyebrang jalan pakai helm, kira-kira melanggar? Tidak melanggar, tapi Aneh. seperti disampaikan oleh Feby tadi, kita tidak pakai motor. Ya. Kalau pakai mobil, pakai helm tidak? Tidak. Jadi tergantung kebutuhan ya, bagi pembalap itu mobil pakai helm. Ya. Tapi belum pernah ketemu dengan pejalan kaki pakai helm. Ada, tapi bohong. motor tinggal dulu. Tapi tujuannya benar ya, mungkin motornya kena tilang, jadi balik bawa helmnya baik. Ya, jadi bisa jadi kita tetap terima, bagus pendapatnya, tidak masalah. Tidak salah, tapi agak aneh. Ya. Tapi tidak melanggar. Para saudara tidak salah juga. Saking hati-hatinya juga menyeberang jalan pakai helm. Ya. Merasa tidak masalah. Jadi kalau ada siswa yang mau coba, silakan. Coba tidak masalah. Miraculously, the girl sustained only a few scratches on her elbows and knees. Sama Pak juga tidak ngerti bahasa She ini. was probably eager to reach Lebih her mother, fokus di who was standing on the other side. yang disampaikan. Gara-gara orang tua tidak menyeberang pada tempatnya, cuma di pengendara bermotor. Soalnya. Ya, faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Nah, dua mungkin. Dipanggil siapa dulu, silakan. Salah jalur, cukup. Ya, ada lagi mungkin Pak tidak memakai helm. Pak juga kurang memperhatikan tadi. Tidak memakai. Ya benar, tidak memakai helm. Tidak memakai masker. Tidak memakai masker. Ya. Ada lagi mungkin? Nah, silakan. Tidak berhati-hati saat berkendara, awam memotong arus jalan. Silakan Nabi. Terburu-buru. Ada lagi? Cukup? Bisa Pak ulang lagi, mungkin ada inspirasi baru ya. Seperti Ibu tidak memakai masker tadi. Pendapat pertama sudah mengarah sekali ya, bahwa apa tadi pendapatnya Dewi? Salah jalur atau istilahnya lalu lintasnya melawan arus, salah jalur. Istilah di lalu lintas jadi ini jalan seharusnya ke sini, ya. Sedangkan
pengendara yang bandar ini tadi melawan arus, ya. Melawan arus pada arus yang salah, ya. Sudah melawan arus, mengendarai motor pada arus yang salah juga. Jadi ini sebenarnya arahnya ke sini seharusnya. Untuk ke kanan itu jalur sebelahnya seperti ini, dan jalur yang ini itu khusus untuk kiri, karena di sini berhadapan dengan ada tempat memutar balik. Jadi seharusnya kayak ini. Jadi di sini itu khusus jalan kiri. Yang terjadi ini melawan arus, ya. Melawan arus pada arus yang salah juga, lengkap, ya. Tidak pakai helm dulu, seperti disampaikan Ivan tadi. Terus seperti nanti ada udah tidak ya? Siapa tadi yang pakai masker? Tidak memakai masker, Pak. Jadi kalau tidak pakai masker silakan gitu, ya. Bukan karena corona ya. Jadi untuk harapkan, ya. Jadi dari permasalahan ini diharapkan ada sebuah solusi atau pemecahan masalah yang coba kalian tawarkan terkait apa yang ditampilkan, ya. Berdasarkan atau berlandaskan dari video yang ditampilkan ini, silakan kalian berikan respon pada LKPD 1. Diskusikan bersama teman-teman, ya, dengan menekankan sikap kerjasama yang baik, disiplin, toleransi, dan yang penting PD dulu, ya. Jangan kepedean tadi. Yang dibahas di sini percaya diri, bukan percaya diri pakai an, ya. Ya, Pak kasih waktu. Apa sudah tadi? Sudah tampil video, ditampilkan langsung isi? Sudah. Semua kelompok sudah? Sudah. Pak kasih waktu sekitar 2 menit. Ya, silakan diberikan respon, ya. Sebelum kita masuk ke LKPD 2. Tidak memakai helm. Gimana loh Pak? Woi, tidak memakai helm. Ya, harap semuanya benar atau salah, terima atau tidak, silakan pendapat. Dan inilah, kan? Ulang. Tidak makan yang Mana yang bukan? Pak, kolomnya cuma satu isian doang. Kalau satu kolom satu isian. Boleh, 1 boleh, 2 boleh, ada 100 itu kan berhubungan pendapat, ya. Tidak ada yang benar salah di situ. Yang diharapkan pendapat yang kalian berikan itu mengarah ke pemecahan masalah dari masalah ini. Ini masalah ya, perhatian. Ini permasalahan, ya, yang disebabkan dari faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan akibat tertentu. Jadi diharapkan ada solusi dari kalian, berdasarkan diskusi, masih kolaborasi mengenai pemecahan masalah dari permasalahan ini, ya. Jadi akan kalian diskusikan. Lihat di berita, pernah dengar dari tetangga? Jangan aja Pak. Ini kan jika tidak Jadi apa yang dilakukan? Nah, itu berdasarkan peristiwa tersebut pengalaman apa? Pengalaman apa yang terjadi? Yuk, bisa. Tidak tambah bola, TikTok bola ini. Yuk, TikTok juga cari informasi lagi, mengeksplor informasi dari sumber. Dari dia, Bang. Ayo. Wah, ini cuma respon. Pak, sabar saya ngomong. Waktu kita terbatas. Ya. Kayak berapa balik Pak? Belum, masih panjang cerita. Ya, sudah masa seragam, cepat lambatnya ini tergantung dari kalian. Kalau 6 soal ini tidak setengah jam, kamu ya. Cari dulu, tadi baru kita dulu. Ya. K1 dulu. Ya, kita sudah loh, yang 6 soal itu. Sudah. Ya.
cek siapa maju siapa nama maju. Ayo ah, itu ya artinya. Tidak kedengaran. Ayo aja lah. Jadi baik mama. Ya langsung jawab kita pertanyaan sama respon yang diberikan. Dari mana? Dari pertama. Peristiwa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi? Terjadinya kecelakaan penjalan kaki. Apakah faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut tidak memperhatikan kiri kanan, lengan orang tua, menyeberang sembarangan, memotong arus jalan, tidak memakai helm? Apa yang Anda lakukan jika Anda berada di sana, dan apa saat peristiwa tersebut? Tidak mengulangnya lagi dan lebih berhati-hati. Apakah Anda ingin mengalami peristiwa yang sama terjadi pada diri Anda dan orang sekitar Anda? Tidak. Jika tidak, upaya apa yang Anda lakukan guna untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut terhadap diri Anda dan orang sekitar Anda? Lebih berdasarkan peristiwa tersebut, pengalaman apa yang Anda dapatkan? Trauma. Trauma karena kecelakaan atau karena cinta ya? Karena kalau ngomong trauma ini kan romantisnya ya? Ya, jadi itu respon dari kelompok 1. Kita tampung dulu, selanjutnya kelompok yang terlambat nomor 2 ya, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Peristiwa apa yang terjadi? Pelanggaran lalu lintas. Apakah faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Kelalaian akibat keteledoran dan tidak berhati-hati. Apakah yang Anda lakukan jika Anda berada di sana dan pada saat peristiwa tersebut terjadi? Tidak melawan arah dan lebih berhati-hati saat berkendara. Apakah Anda ingin mengalami peristiwa yang sama pada Anda? Tidak, karena bisa merugikan diri dan orang lain. Jika tidak, upaya apa yang Anda lakukan guna untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut terhadap diri Anda dan orang di sekitar Anda? Lebih berhati-hati dan memakai helm. Berdasarkan peristiwa tersebut, pengalaman apa yang Anda dapatkan? Lebih berhati-hati saat berada di jalan raya dan tetap harus mengikuti peraturan lalu lintas. Terakhir kelompok 2. Silakan. Peristiwa apa yang terjadi? Kecelakaan. Ayo perhatikan suaranya. Apakah faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Lalai. Apakah yang Anda lakukan jika Anda berada di sana dan pada saat peristiwa tersebut terjadi? Menolak. Apakah Anda ingin mengalami peristiwa yang sama terjadi pada diri Anda dan orang sekitar Anda? Tidak. Jika tidak, upaya apa yang Anda lakukan guna untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut terhadap diri Anda dan orang di sekitar Anda? Mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas dan peraturan yang ada. Berdasarkan peristiwa tersebut, pengalaman apa yang Anda dapatkan? Lebih mengutamakan keselamatan. Ya, aku kota gratis. Ini terus kota gratis. Kita untuk keselamatan ini. Ya, jadi dari kelompok 1, walaupun telah banyak, telah dikit telah banyak, tapi lumayan bagus pendapatnya. Walaupun sama dengan prinsip IPAN katanya ya, di trauma, pengalamannya trauma. Terus apakah dengan trauma masalah tersebut selesai? Tidak. Ya. Jadi harus masalah berhati-hati sendiri masuk ke. Jika tidak upaya apa? Upayanya itu berhati-hati. Tapi berhati-hati kayak mana? Lalu lebih dispesifikasi lagi. Terus dari kelompok 3 juga bagus, ya, sangat mengarah, ya. Kalau masalah pendapat itu lebih
kelompok 3 sebenarnya lebih langsung to the point ke permasalahan itu, dan dari kelompok 2 ya sangat bagus juga ya. Tapi kalau Pak BD lebih perlu kelompok 3 ya, tapi perlu kita perhatikan ya di bagian pengalaman apa ya, pengalaman apa yang lebih mengarah itu ke kelompok 2 ya, dia langsung ke lebih ke memperhatikan keselamatan diri ya. Karena rata-rata video ditampilkan tadi itu adalah peristiwa kecelakaan. Jika ditanyakan apakah yang dilakukan, menolong ya, menolong itu solusi atau bukan? Solusi. Solusi atau bukan? Solusi lah. Ya, kalau dikatakan solusi secara khusus jawabannya tidak, tapi menolong itu bagian dari solusi. Artinya ada sebuah usaha yang coba kalian tawarkan terhadap peristiwa tersebut ya. Jadi pendapatnya bagus-bagus, Pak setuju, dan masing-masing kelompok sudah mengarah ke pemecahan masalah. Terakhir kita kerjakan yang kedua ya. Respon sederhana tadi kalian kembangkan lagi ya. Seperti tadi dari kelompok 2 misalkan lebih menjaga keselamatan Pak, kembangkan lagi. Menjaga keselamatan yang seperti apa ya? Karena kalau kita bahas masalah menjaga keselamatan itu umum sekali ya, banyak sekali ya. Sama dengan Ipan tadi pengalamannya trauma, terus ketiganya berhati-hati, dikembangkan lagi berhati-hati seperti apa ya, itu diarahkan. Karena kalau kita bahas berhati-hati itu umum sama seperti disampaikan Ipan tadi, nyebrang pakai helm, benar atau salah gitu? Benar ya, benar, bukan benar maksudnya, tidak salah ya? Tidak salah dan tidak benar ya? Mengarah, tapi maksud Pak lebih dikembangkan lagi. Pakai helm kayak mana kira-kira ya? Atau helm sama posturnya bagaimana, jadi spesifikasi lagi ya. Silakan. Terakhir kita kerjakan MK2, diskusi lebih kritis lagi, kembangkan lagi ya, terkait dengan apa yang respon yang diberikan tadi ya, jangan keluar dari situ, dan lebih tingkatkan kolaborasinya. Perlu diperhatikan, harus dipilih salah satu rekan karena hasil dari MK2 ini nanti akan dipresentasikan ya. Ingat ya, mempresentasikan tidak hanya menyebutkan ya. Kalau seandainya kalian menyampaikan bahwa solusi yang dihadirkan seperti menjaga keselamatan seperti apa ya? Misalkan tadi menyeberang berhati-hati, praktikkan langsung kayak mana sih, atau seperti apa cara menyeberang yang hati-hati ya. Ingat, mempresentasikan tidak harus mendeskripsikan, tidak harus membaca, ada praktik yang dilaksanakan ya. Tetap kita fokus dengan materi kita seperti tadi ya. Ada aktivitas gerak di situ terkait dengan solusi yang coba kalian berikan ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Berarti atau tidak ada? Ya? Bisa dikerjakan sekarang? Bisa. Ya, silakan kalian analisis, temukan solusi dan implementasikan solusi tersebut. Ya, Pak kasih waktu sekitar 15 menit. Nah, kita tangan 10 menit. Ya, 10 menit silakan.
Kecelakaan, tidak menyalakan lampu kendaraan, tidak membawa lintas. menyalakan lampu sen saat Apakah dampak kecelakaan? Pertama sekali. Peristiwa yang sering di Apa yang berarti yang di tidak memakai masker di jalannya, tidak pakai masker. tidak menggunakan helm. ini kan peristiwa. Oh ini kan motor. Jadi ini kan peristiwa kecelakaan. Kalau kan misalnya nyebrang sembarangan itu kan motor. Oh iya dampak akibat. Ini malah betul balik ini mah no dampak. Sudah? Kelompok 2. Dampaknya dia bisa mati. Menit lagi. Nah, menit lagi Pak. Nah, ini perhatikan ya. Setelah uji coba yang telah dengan kita, ya. Uji coba maksudnya apa? Uji coba Pak? Pak sudah sampaikan tadi terkait solusi pemecahan masalah yang coba kalian tawarkan itu kalian dicoba dulu. Jadi kita berkata, ya, jangan sampai nyambung, ya, tentang jalan helm misalkan, ya. Jadi itu nanti dipresentasikan, ya. Harus ada kesesuaian dengan materi dan pemecahan masalah harus menyelesaikan permasalahan, ya. Itu diharapkan. Jangan sekedar mendiskusikan, ada yang dipraktikkan, ya. Terkait solusi yang kalian tawarkan itu biasanya berupa tindakan. Juga dipraktikkan, lakukan tindakan itu seperti apa, solusinya bagaimana, ya. Misalnya menjaga kesehatan, menjaga kesehatan seperti apa, menjaga keselamatan berhati-hati, tunjukkan di situ, ya. Jadi sekalian kalian mencoba itu kalian mengalami, artinya mendalami secara lebih mendalam apa yang kalian tawarkan tersebut. Ya, Pak rasa sudah semua mengerjakan ini dua, memberikan respon dari kelompok tersebut. Selanjutnya pengembangan karya Pak rasa sudah kalian kembangkan. Pada bagian terakhir itu di mana kalian mengkomunikasikan hasil karya yang telah kalian buat dalam bentuk solusi pemecahan masalah itu. Ya. Untuk kelompok yang terlebih dahulu perhatikan ya. Jadi kelompok yang mempresentasikan dan kelompok lain memperhatikan secara cermat. Ya. Karena diharapkan ada tanggapan, ya, pertanyaan serta saran dari apa yang disampaikan kelompok yang presentasi. Ya. Harus ada, ya. Karena terkait dengan pendapat pasti ada respon dari yang mendengarkan. Bisa kita mulai. Tadi di awal kita mulai
satu yang mempresentasikan, boleh gantian kalau bagus secara bersama-sama. Peristiwa seperti apa yang pernah Anda alami dan dengarkan di jalan raya? Bisa dikeraskan lagi suaranya. Bukan jelas. Sobat jangan sampai kelompok lain tidak mendengar. Lihat ya. Ingat kelompok lain semati. Ya. Peristiwa seperti apa yang pernah Anda alami atau lihat dan dengarkan di jalan raya? Kecelakaan. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut? Kelalaian seorang pengendara dan pejalan kaki. Jangan perhatian kelompok lain ya. Contohnya tadi Contohnya seperti tidak memperhatikan kiri kanan, menyeberang jalan sembarangan, tidak bisa diterapos, melanggar aturan, dan tidak memperhatikan rambu-rambu. Apakah dampak atau akibat yang ditimbulkan dari terjadinya peristiwa tersebut? Terluka dan kerusakan kendaraan dan juga merugikan orang lain. Contohnya, dari contohnya, apakah upaya yang sebaiknya dilakukan guna mencegah terjadinya peristiwa tersebut? Lebih berhati-hati dan mengutamakan keselamatan seperti memakai helm dan lain-lain. Cukup. Jadi memakai helm saja. Karena kecelakaan itu tidak harus kepala ini korban. Ya. Kaki bisa. Ada kaki. Ya, cukup tadi. Nah, coba dari hasil presentasi yang dilakukan oleh kelompok kedua, ya, silakan kelompok lain jika ada yang mau ditanggapi atau menanyakan atau memberikan saran, silakan. Silakan Abi. Ayo, berdiri Abi, biar kawan lain juga dapat mendengarkan. Itu kecelakaan seperti apa? Yang tanyakan Pak, kelompok kedua. Kelompok kedua. Kecelakaan seperti apa? Nah, jadi ditanyakan itu kecelakaan seperti apa? Ya, ini terkait dengan peristiwa apa yang pernah dialami, artinya kontekstual, ya, pernah dialami pada keseharian kalian, atau pernah kalian dengar, pernah kalian lihat, pernah kalian tonton, mungkin juga di berita. Nah, ditanyakan oleh Abi itu kecelakaan seperti apa? Seperti menyeberang jalan sembarangan. Seperti ada yang mabuk atau mengantuk seperti terjalan itu ya Pak. Sudah? Cuma pengen tahu itu saja, Abi. Kepo. Bukan mengkritisi. Ya, oke, terima kasih Abi. Kelompok lain mungkin atau siswa lain ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan? Tidak ada? Hah? Tidak? Sudah cukup itu? Yakin? Tadi terkait bagian kolom terakhir, upaya yang sebaiknya dilakukan guna mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Nah, tadi kalau tidak salah mereka menyampaikan menggunakan helm. Ya. Bisa dipresentasikan bagaimana sih penggunaan helm yang baik itu seperti apa? Atau mungkin helm yang baik digunakan itu seperti apa? Karena sekarang helm itu banyak variasinya, ya. Ada yang kancol di depan, kancol di atas kepala, ada yang menguncang palu
ini mungkin ya, mungkin bisa dispesifikasi lagi kelompok 2 mengenai bagaimana sih cara menggunakan helm yang baik atau helm seperti apa yang baik digunakan. Ya, coba tangannya awan turun dulu. Perhatikan bisa begini dengar? Tidak. Nah, diperkeras lagi ya. Wah. Menurut kami untuk jenis helm yang lebih baik digunakan itu seperti helm Tidak mudah pecah. ya tidak mudah pecah, yang nyaman digunakan lah, dan juga lebih aman untuk digunakan. Dan penggunaannya itu lebih baik dikunci di bagian penguncian di bawah dagu. Bacanya ditutup. Cukup. Masih ada kelompok lain? Tidak? Ya, jika tidak berarti hapus dulu untuk kelompok 2. Ya, terima kasih dari kelompok 2. Silakan tutup presentasinya. Tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sampai di sini dulu kami menjelaskan presentasi kami. Kami semua mengenai Kita selanjutnya kita dengarkan kelompok yang paling sering. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Ya, silakan dibuka dulu, presentasikan terus ditutup. Peristiwa seperti apa yang pernah dialami, lihat atau dengarkan di dalam kecelakaan tidak menggunakan helm, contohnya saat menjalani mobil. Apa nih kok? Ini yang berdepan. Ini yang jawabannya. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut? Kurang berhati-hati, bermain HP, melamun, mengantuk, menerobos lampu merah melawan arus. Apakah dampak atau akibat yang ditimbulkan dari terjadinya peristiwa tersebut? Patah kaki, luka-luka besar. Apakah upaya yang sebaiknya dilakukan guna mencegah terjadinya peristiwa tersebut? Memakai helm, menaati rambu lalu lintas, tidak melawan arus, tidak bermain HP saat sedang mengendara. Apakah ada pertanyaan? Pertanyaan Ada praktek kamu pertanyaan? Sudah dijawab dan sudah itu ada yang ditanyakan, ditanyakan, atau disarankan. Namanya pendapat, rasa ada sedikit komunikasi atau mungkin yang belum dipahami atau mungkin kurang sesuai. Silakan untuk dikritisi oleh masing-masing kelompok terkait presentasinya. Tidak ada? Tidak. Sudah bagus? Apakah rambu-rambu lalu lintas hanya lampu saja? Tidak. Tidak melawan. Ada parkir sembarangan. Yo, biar itu dari sini bisa. Siapin duit untuk beli bensin biar ada mogok di jalan. Terus Tidak melawan. Tidak bermain HP saat mengendara atau Nah, itu ya. Itu sebenarnya diperjelas lagi. Jadi tidak menggunakan HP atau memainkan HP saat mengendarai. Tadi sudah dijelaskan pada kolom B, faktor penyebab tidak memainkan HP. Cukup, tidak memainkan HP. Satu lebih spesifikasi ya, kelompok 1 tidak memainkan
pada saat mengendarai sepeda motor. Nah, kalau judulnya tidak boleh memainkan HP, berarti di rumah pun tidak boleh. Ya, belajar juga tidak boleh. Kira definisinya seperti itu kalau dibuat secara umum, jadi lebih spesifik. Ya, silakan lagi mungkin terkait solusi tadi apa yang bisa dijelaskan. Maka Helen mungkin ada saran mengenai cara menggunakan helm yang baik atau helm seperti apa yang termasuk baik. Helm monyet. Oke, jangan dikompak poinnya. Jelaskan ya langsung helm seperti apa. Helm poligon. Supaya masalah. Iya. Helm yang bagus digunakan. Kaca ditambahkan di depan. Dengar di depan dulu. Maka aku nyala di depan dulu. Ya. Ada lagi? Tidak ada. Cukup. Kelompok lain tidak ada yang mau mengkritisi? Apa sudah deal? Benar? Tidak usah takut, tidak usah ragu dimusuhi. Ya. Tidak ada orang yang dimusuhi. Kalau yang ini artinya benar kan? Jadi nilai kami besar. Ya, nyerah. Berarti akan ada kami. Berarti kan benar ya. Oh, berarti kelompok ini kita tahu. Ya cukup, kelompok lain fix. Sudah, silakan tutup kelompok satu. Wassalamualaikum Yang benar. Kami kelompok satu mengakhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Aku kawan post di snap ya. ya, tadi kelompok 2, kelompok 1 Kuharapkan kelompok 3 ada sedikit perbedaan lebih baik ya. Jangan monoton seperti kelompok 2 dan kelompok 1. Rasa terlalu biasa, pengennya luar biasa sebenarnya ya. Silakan kelompok 3. Woi, baby dosa aku enggak. Aku spek aku langsung nyampe ini. Aku pilih aku post dulu ya. Suaranya dikit bahas sama kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Peristiwa seperti apa yang pernah Anda alami atau lihat atau dengarkan di jalan raya? Melawan arah di jalan raya mengakibatkan kecelakaan bermotor bagi diri sendiri dan orang lain. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut? Kurangnya berhati-hati saat berada di jalan raya mengakibatkan terjadinya kecelakaan tersebut. Apakah dampak atau akibat yang ditimbulkan dari terjadinya peristiwa tersebut? Trauma akibat kejadian tersebut dan akan lebih berhati-hati. Apakah upaya yang sebaiknya dilakukan guna mencegah terjadinya peristiwa tersebut? Menaati peraturan lalu lintas dan menyeberang di tempat yang telah ditentukan untuk berjalan kaki. Yang memperhatikan langsung respon yang diberikan dari kelompok lain. Apa ada yang ingin ditanyakan? Nah, Bisa ulangi yang terakhir. lagi yang terakhir. Apakah upaya yang sebaiknya dilakukan guna mencegah terjadinya peristiwa tersebut? Menaati peraturan lalu lintas dan menyeberang di tempat untuk jalan kaki. Contohnya di zebra cross, menyeberang di zebra cross untuk jalan kaki. Atau di sebelah penyeberangan. Nah, yang lain mungkin yang mau ditanyakan atau disarankan. Coba peragakan menyeberang yang benar dan Ulangi, sering. berhati-hati. Ya, apa lagi? Coba peragakan menyeberang yang benar dan berhati-hati di zebra cross. Ya, jadi terkait jawabannya tadi menyeberang hati-hati. Jadi kawannya minta bagaimana sih cara menyeberang yang hati-hati di zebra cross. Mungkin bisa dipraktikkan salah satu dari perwakilan kelompoknya. Ya, silakan. Nanti Bisa lini zebra cross. boleh ke situ.
mungkin ada di situ. Kalau seandainya, ya. Ikan, kuat habis suaranya, mungkin kawannya. Udah dengar kan kawannya, yuk. Ini zebra cross kan Pak. Itu lihat kanan kiri, nanti kalau lihat kanan kiri menyeberang dengan hati-hati. Isi nggak? Isi Untuk apa? mengisi. Kiri kanannya. Udah tadi kan ya kan. Coba perhatikan lagi, mungkin awal. Mungkin Siti Anissa ada lihat mungkin yang dari tadi sibuk terus main HP, ya. Ya silakan Bang. Ini kan lihat kanan kiri kan Pak. Nah setelah itu boleh menyeberang kalau sudah setuju Pak. Itu dari sana. Nah habis itu menyeberang. Sudah sih ya. Nah, ya, sudah dijawab. Mungkin ada lagi dari kelompok lain. Terkait solusi yang coba ditawarkan. Ya. Jadi ada menyeberang hati-hati, berkendara menggunakan helm, dan pejalan kaki menyeberang itu di tempat penyeberangan, di zebra cross, jembatan penyeberangan. Nah, ayo, kelompok lain, kalau yang masih bingung, tanyakan sama kelompok 3. Silakan, Awang. Saat menyeberang di zebra cross itu pada waktu apa yang bagus untuk menyeberang? Berhentinya itu pada waktu berhentinya motor saat lampu berwarna merah. Ya, jangan belajar Pak, kan dengan kelompok ini ya. Ini banyak yang lagi kritis di belakang. Sebentar, Pak luruskan dulu pertanyaan dari awal tadi, ulangi Bang. Pada saat menyeberang di zebra cross pada saat apa yang bagus untuk menyeberang? Nah, silakan Dwi. Pada saat berhentinya motor pada lampu berwarna merah dan lampu berwarna kuning. Nah, silakan. Kan kalau zebra crossnya yang dilakukan apa? Silakan dulu, silakan dulu. Harus lagi. Ini kan yang tadi yang dibahas zebra crossnya di lampu merah. Nah kalau misalnya depan sekolah kan gimana? Kan ada juga. Kalau di depan sekolah kan ada satpamnya kan yang Ya kalau misalnya kata-kata Ya kan satpam kan nggak selalu standby di sini. Sabun kan tidak selalu stay 24 jam. Karena kan dia nak kalau si dinginnya nak. kalau Dia Ya, coba kita dulu pendapat dari Dwi, silakan Dwi. kalau misalnya nggak ada satpamnya itu betul lebih berhati-hati nyebrang di zebra crossnya nengok kanan kiri. Jangan terlalu lalai. Ya, bagaimana? Bisa diterima atau kurang puas? Nah, kalau kurang puas, bagian mana yang kurang? Silakan ditambahkan. Pakai helm lebih baik. Sudah? Cukup? Sudah? Ada lagi mungkin dari kelompok lain? Tidak ada? Sudah? Kelompok 2? Sudah? Fix? Ya, kasih apa dulu untuk kelompok 3. Ya, silakan. Sampai sini kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Sesuai dengan harapan Pak, walaupun bukan. Coba sharing dari belakang, dia dapat seluruh. Ya. Dulu, memang ada lebih dari kelompok lain. Ya. Yang Pak perhatikan itu lebih kompak pertama kali, ya. Dan juga kami dari kelompoknya ada aktivitas, ya. Yang paling penting serius, ya. Disiplin, tidak cengengesan. Itu yang diharapkan sebenarnya ya. Walaupun seorang sedikit aktif, tapi lumayan sudah ada yang mau mengkritisi pemaparan dari kelompok yang sedang presentasi. Baik sekali. Cuma kurang di bagian mensimulasikan ya. Jadi kalian hanya mampu sebatas mendeskripsikan, menuliskan dalam bentuk tulisan dan uraian tanpa mempraktikkan. Ini kan banyak umum ya. Seperti yang ditanyakan oleh Awang tadi mengenai melakukan atau menyeberang jalan pada tempat ditentukan seperti pada zebra cross ya. Ditanggapi oleh Awang pada saat apa ya. Jadi pada di
kita bahas tentang zebra cross pada umumnya, ya suaranya. Ya. Jadi pada umumnya zebra cross itu biasanya memang ada di lampu rambu-rambu lalu lintas. Ya, contohnya pada di pemberhentian lampu merah, kuning dan hijau. Jadi benar disampaikan oleh Diki tadi bahwa pada saat lampu merah kendaraan berhenti, pada saat itulah pejalan kaki menyeberang jalan. Cuma tetap harus berhati-hati, ya. Peraturan jalan, pengendara juga ada yang menaati, tapi ya tidak dapat dipungkiri ada saatnya pengendara yang melanggar lalu lintas. Ya. Jadi jangan terlalu berharap lampu merah kendaraan pasti berhenti. Ya, mana tahu kakek ada pelanggar yang nakal. Ya. Kamu merasa aman menyeberang jalan zebra cross tadi, jadi tertabrak oleh pelanggar yang melanggar tadi. Ya. Ada, dan kejadian itu memang fakta dan nyata. Ya. Jadi perlu diperhatikan lagi, ya. Bagus tadi dan ditanggapi oleh temannya tadi mengenai di sekolah. Ya. Jadi di sekolah itu tidak ada zebra cross, Pak. Ada yang punya zebra cross di depan sekolah, tapi rata-rata mungkin mayoritas sekolah di daerah kita itu di depan sekolahnya tidak ada zebra cross. Ya, disampaikan oleh Dwi tadi itu kan ada satpamnya, ada Dwi, ya. Ayo tolong artinya nanti, ya. Pak sudah sampaikan tadi, boleh kita pilih pilihan-pilihan, ya. Jadi satpam dibahas oleh temannya tadi, gimana kalau tidak ada satpam nyala? Ya, kita berbicara tentang satpam tadi, ya. Mungkin ke materi lain lagi kita bahas di zebra cross. Itu pernah juga disampaikan tadi oleh Dwi bahwa kalau tidak ada satpamnya kita harus lebih berhati-hati, ya. Nah, selama ini kita hati-hati dengan tidak hanya menjaga anak teman-teman tadi, kita harus lebih berhati-hati. Sekarang sudah dipresentasikan semua, sudah ditanggapi. Sebelum kita mengakhiri, ya, dari pembelajaran kita pada hari ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa yang bisa kalian peroleh dari pelajaran ini? Ya, silakan. Lanjut. Ya, silakan Imelda. Sering, yang ngomong sering. aturan jalan raya. Nah, ada lagi? Dari email lebih berhati-hati, dan kalau berarti kita di jalan raya kita harus lebih memperhatikan peraturan. Ya, memperhatikan bukan kita ngomel, lampu merah kita perhatikan deh. Diikuti aturannya, ya. Itu yang dimaksud oleh meja. Mungkin dari di suara lain ada yang mau menunjukkan, silakan Awang. Jadi mengerti tentang keselamatan di jalan raya dan tidak berurusan lain dan itu. Nah, ya, lebih memahami cara menjaga keselamatan diri dan orang lain, ya. Karena kalau seandainya terjadi peristiwa seperti ditampilkan video tadi, yang dirugikan bukan orang lain, terutama kita dulu, ya, diri sendiri dan orang sekitar kita, ya. Jadi dirugikan dari jauh-jauh, ya. Oke, ini disampaikan oleh Awang, ya, dan suara yang disampaikan oleh Imelda. Mungkin ada lagi yang mau mencoba menyimpulkan, silakan. Cukup? Hah? Pak, Ya. itu menyimpulkan bahwa dari pelajaran pertama sampai akhir menyimpulkan lebih berhati-hati dalam penyeberangan. Ya. Dan menaati peraturan lalu lintas. Ya. Tidak Itu masalah, ya. Memang itu namanya berpikir memang seperti itu, ya. Dibandingkan yang tidak mau mikir. Ya, lanjutkan lagi. Apa cukup soal itu? Sudah, Pak. Hah?
Hah? Sudah ya. Jadi lebih menekankan lagi Abi tadi berhati-hati menaati peraturan ya. Lebih fokus lagi perhatikan. Baik, tolong diperhatikan. Jadi bila perlu dicatat ya. Ya, tolong suaranya nanti dulu ya. Jadi tolong diperhatikan untuk pengayaan ya. Coba kalian lakukan, tuliskan sebuah refleksi ya, terkait permasalahan kalian pada pembelajaran saat ini ya. Terkait kesulitan kalian pada pembelajaran materi ini untuk keselamatan di jalan raya. Selanjutnya ini Pak ada beberapa soal ya. Beberapa soal silakan dikerjakan untuk ya. Jadi Pak ada beberapa soal tolong dikerjakan ya dengan baik untuk program penambahan pengetahuan kalian ya. Dikerjakan soalnya. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan ini silakan salah satu pimpin doa penutup. Silakan lagi. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, jadi Pak Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.